Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel yang membahas seputar penelitian dan publikasi ilmiah, khususnya untuk para akademisi dan praktisi di bidang penelitian dan publikasi. Sebelum kita masuk ke materi berikutnya, silakan di subscribe dan like. Dan jika ada pertanyaan, bisa menuliskan di kolom komen di bawah. Waalaikumsalam Baik, warahmatullahi kita wabarakatuh. terima kasih Pak Ifuzal sudah bisa hadir di meeting online untuk menguji mahasiswa kita atas nama Nanda Bayunda. Oke, seperti biasa kita akan mendengarkan presentasi sekitar 5 menit ya, kemudian kita lanjutkan diskusi. Oke, baik, silakan Nanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum. Di sini akan menceritakan tentang analisa sistem keamanan jaringan local network pada kantor Dinas Ketahanan Kabupaten Bengkalis. Coba diperbesar lagi apanya? Maksimum kan itu di slide itu udah maksimum. Diperbesar lagi, zoom in. Zoom in. Print preview-nya itu Atau slide show aja. ngerti enggak kamu coba? Ya udah lanjutkan aja biar cepat, nggak buang waktu. Ya, kantor Dinas Ketahanan Kabupaten Bengkalis, sebuah instansi pemerintah di tempat di Bengkalis. Pada saat ini kantor Dinas Ketahanan Kabupaten Bengkalis sudah menggunakan layanan jaringan wireless. Namun permasalahan yang terjadi di kantor Dinas Ketahanan Kabupaten Bengkalis saat ini apabila pengguna ingin mengakses internet harus login terlebih dahulu dan password mudah didapatkan. Setelah itu juga bisa membuka situs yang tidak dibenarkan. Yang kedua, identifikasi masalah. Yang pertama, tidak adanya monitoring pengguna jaringan internet sehingga bebasnya pengguna lain untuk menggunakan jaringan di kantor Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkalis. Yang kedua, setiap mengakses internet harus melakukan login terlebih dahulu sehingga menjadi kebosanan bagi pengguna saat ini mengakses internet. Yang ketiga, kurangnya keamanan dan tidak optimal jaringan wireless di kantor Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkalis. Yang keempat, mudahnya pengguna yang tidak bertanggung jawab untuk membobol dan mendapatkan jaringan wireless dan bisa membuka situs yang dilarang oleh instansi. Yang selanjutnya, rumusan masalah. Pertama, bagaimana merancang konfigurasi mikrotik dengan sistem keamanan pada media control orientation. Yang kedua, bagaimana merancang konfigurasi mikrotik dengan memonitoring penggunaan jaringan internet. Yang ketiga, bagaimana cara akses internet pengguna dalam satu login untuk seterusnya sehingga pengguna tidak perlu berulang-ulang kali login. Yang keempat, bagaimana cara untuk memperkuat keamanan serta dapat mengoptimalkan jaringan wireless hotspot kantor Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkalis. Yang kelima, bagaimana cara untuk memblokir situs dilarang pengguna yang tidak bertanggung jawab. Selanjutnya, batasan masalah. Yang pertama, keamanan jaringan radius net authentication implementasikan dengan menggunakan mikrotik. Yang kedua, pengguna Windows sebagai gateway berancang user interface dalam konfigurasi mikrotik. Yang ketiga, keamanan radius net authentication yang difokuskan di kantor Dinas Ketahanan Kabupaten Bengkalis menggunakan sistem pendaftaran pada administrator. Yang keempat, tipe jaringan yang digunakan dan topologi yang dipakai adalah star. Yang kelima, tujuan penelitian. Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, merancang sistem keamanan dengan menggunakan radius net authentication di kantor Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkalis. Yang kedua, semua bagian unit komputer dan perangkat yang sudah terdaftar sesuai dengan kebutuhan langsung internet. Yang
tercapainya kemudahan bagi pengguna jaringan internet oleh hotspot kantor Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkalis. Selanjutnya manfaat penelitian. Yang pertama, memberikan solusi terbaik untuk keamanan jaringan. Yang kedua administrator dalam mengontrol jaringan dan pengguna yang menggunakan jaringan internet. Yang ketiga pengguna akan merasa nyaman menggunakan internet. Yang ketiga, memperkuat keamanan dan mengoptimalkan jaringan wireless hotspot kantor Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkalis. Selanjutnya saya sini akan menjelaskan metode penelitiannya. Saya baca masalah. Pada saat ini menentukan permasalahan yang diangkat untuk dilakukan penelitian. Masalah saat ini adalah keamanan jaringan wireless. Untuk menggunakan jaringan di kantor Dinas Ketahanan Kabupaten Bengkalis, guna harus login terus-menerus untuk mengakses jaringan internet. Yang kedua, studi literatur. Penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan bahan rujukan berupa referensi yang bersifat teoritis dari buku-buku, jurnal dan sumber kajian lain yang mendukung topik. Yang ketiga, observasi. Observasi dilakukan untuk mengetahui secara langsung masalah jaringan. Observasi merupakan suatu teknik pengumpulan data yang dari sistem dengan cara mengamati langsung objek penelitian kantor Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkalis, termasuk tempat dan jumlah pengguna. Yang keempat, analisa sistem. Tahapan analisa sistem ini meliputi analisa dari sistem yang ada dan analisa sistem yang diusulkan. Yang kelima, perancangan sistem. Pada tahapan ini dilakukan untuk membuat struktur jaringan yang menggunakan dengan jaringan yang kedua, pada tahap ini sistem pertama kali dikembangkan di yang unit yang terintegrasi dalam tahap selanjutnya. Ini dikembangkan dan diuji fungsional yang disebut sebagai unit testing. Yang ketujuh, pengujian sistem. Tahapan ini merupakan pengujian serta melakukan perbaikan terhadap sistem apabila ditemukan kekurangan atau kesalahan. Ia kita kali oleh moderator. Oke, Pak Abuzar, langsung Pak Abuzar. Oke, baik, terima kasih. Coba stop presenting. Sebenarnya saya nggak lihat slide yang Anda baca tadi, nggak nampak tuh. Di sisi saya hanya latar belakang aja. Saya nggak tahu jaringan internet yang mana yang lambat. Yang hanya saya lihat di latar belakang aja di sisi saya. Itu pun kecil. Seharusnya Anda sudah nggak kaku lagi atau sudah mahir menggunakan online. Slideshow itu siapa? Slideshow. Gak apa-apa. Coba slideshow paling kanan bawah diklik. Seharusnya sebelum Anda di sini sudah coba online dulu, coba bagaimana sharing dan lain-lain sama kawan Anda atau siapa. Jadi Oke, kalau apa stop sharing saja, siapa Anda? Stop sharing, Pak. Stop presenting itu. Oke, sekarang saya ada komen dulu. Ada beberapa komen di laporan. Nanti saya selanjutnya akan tanya di pertanyaan. Pertama saya komen dulu sesuai laporan Anda. Setelah itu nanti ada pertanyaan berkaitan dengan judul yang Anda lanjutkan. Ntar saya sharing dulu filenya. Sesuai yang saya tandakan warna kuning ini, biasanya selalu saya lihat kalau udah skripsi nggak ada pakai yayasan lagi, hanya laporan KP saya lihat. Seharusnya nanti kita cek juga. Anda lihat skripsi orang sebelum Anda buat proposal atau skripsi, lihat laporan punya kawan Anda. Kalau sekarang nggak bisa, online aja soft copy. Bagaimana dia membuat satu laporan. So judul Anda, analisa sistem keamanan jaringan wireless local area network pada kantor Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkalis. Oke. Seterusnya ini spasinya ini satu spasi, ini satu setengah spasi. Ya, cek lagi tanggal dan lain-lain. Saya nggak lihat. Pastikan prodinya sudah tukar.
Beberapa kawan Anda masih menulis browse. Saya cepat aja karena banyak ini. Oke, identifikasi masalah kurang pas sama ini. Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di bagian sebelah, tidak adanya monitoring penggunaan jaringan internet sehingga bebas pengguna lain untuk menggunakan jaringan di kantor. Harus ada korelasi dengan analisa karena di judul Anda itu analisa bersama. Setiap mengakses internet harus melakukan login terlebih dahulu sehingga menjadi kebosanan bagi pengguna. Kurang pas ini. Kok kebosanan? Seharusnya Anda bisa bikin auto login atau ada apa-apa kan gitu. Karena sudah fix. Seperti kita punya laptop atau PC, di email automatic login karena PC kita nggak perlu setiap kali kita buka dia login. Bagaimana set itu? Terus yang paling penting ini rumusan masalah dan tujuan seharusnya. Bagaimana merancang mikrotip dengan keamanan, radius ini nanti sebenarnya rumusan masalah itu masalah apa yang terjadi di lapangan seharusnya. Kita harus mengkaitkan masalah yang sebenarnya. Apa yang terjadi sehingga kita melakukan analisa ini. Contoh belum adanya security keamanan seharusnya atau pengguna bebas mengakses akses point atau internet di kantor ketahanan pangan. Masalah yang sebenarnya itu harus ada relasi rumusan masalah dengan identifikasi masalah dan tujuan nanti. Dan tujuan harus ada relasi. Ada contoh sederhana begini. Rumah saya belum mempunyai kunci atau rumah saya belum mempunyai pagar, ya. Apa masalahnya? Orang bisa mudah masuk ke rumah saya karena tanpa pagar. Istilah ada korelasi. Tujuannya kita membuat pagar untuk keamanan. Ada keterkaitan, bukan terpisah-pisah. Ini satu flow nih, mulai dari judul, identifikasi, rumusan sampai ke tujuan nanti. Tujuan. Adapun tujuan penelitian berikut merancang sistem keamanan jaringan menggunakan radius MAC authentication. Perlu disebutkan juga nanti di bab 1 apa kelebihan radius. Kenapa Anda pilih itu? Kan gitu. Saya menggunakan mobil sedan, misalnya ke Padang. Saya menggunakan bus ke Padang. Ada alasan tertentu. Apa kelebihan dan kekurangan gitu. Semua bagian unit komputer dan perangkat sudah terdaftar sesuai dengan kebutuhan langsung terhubungkan. Ini kurang pas kalau kalimat untuk tujuan ini. Tujuan itu something apa tujuan? Saya ingin ke Padang, saya ingin jalan-jalan, melihat pemandangan atau refreshing. Itu tujuan. Kalau ini kurang pas, semua bagian unit komputer dan perangkat yang sudah terdaftar sesuai dengan kebutuhan langsung terhubungkan jaringan internet. Kalimatnya, pernyataannya kurang pas, bukan tujuan sepertinya. Tercapainya kemudahan bagi pengguna jaringan. Anda harus membuat, saya tidak melihat tujuan ini karena judul Anda itu analisa. Kenapa dianalisa? Kan analisa jaringan internet menggunakan radius apa kan itu wireless. Kenapa Anda melakukan analisa itu? Harus ada di tujuan ini, ya. Lebih spesifik. Tujuan itu. Karena orang tahu tujuan Anda membuat ini untuk apa? Kan gitu ya. Karena judul Anda analisa. Oke, saya cepat aja nanti coba. Anda bisa baca deskripsi lain lebih spesifik. Understand teori, saya nggak banyak komen. Seharusnya nih yang kecil-kecil ini titik, jangan sampai lupa. Akhir kalimat ada titik. Yang sederhana itu MD5 itu apa? Singkatan dan lain. Di sini MD5-nya besar. Ini MD-nya kecil kan gitu. Harus konsisten. Seterusnya setiap tabel harus disebutkan, ya. Mungkin terlihat teliti pada yaitu sebagai tabel 21 berikut. Tabel 21. Setiap tabel harus ditulis. Seterusnya ini teori saja. Saya lihat masih teori. 1, 2, 3 ini coba minimumkan subbab 227, tiba-tiba ada 1. Mungkin Anda bisa menggunakan A atau
option yang lain, karena orang akan membingung 227 tiba-tiba jadi satu. Penggunaan sub-subbat atau itemize itu coba diperhatikan. Oke, nah ini radius kembangkan jawab kebutuhan, maksudnya harus ada nanti apa kelebihan, ada atau minimal perbandingan sedikit. Metode apa saja untuk authentications yang ada untuk di jaringan internet. Contoh sederhana, rumah saya belum ada pagar atau belum ada gembok. Ada banyak gembok, gembok yang pakai digital, gembok yang manual, kunci. Mana yang saya pilih? Ya, metode ini sedikit sentuh. Jadi orang tahu, oh karena radius ini kelebihannya. Ya sampai seperti yang saya sampaikan tadi, saya ke Padang menggunakan motor, menggunakan mobil, menggunakan bus. Menggunakan mobil dan bus sama-sama aman, tapi bus mungkin lebih banyak dan murah, kan gitu. Dan lain-lain, ada tujuannya. Jadi dapat perbandingan, ya, kelemahan, seterusnya bab metodologi, identifikasi masalah, literatur, studi literatur. Yang begini-gini simple-simple ini coba minimize. Kan Anda bisa edit ini, yang merah ini. Karena bahasa Indonesia, jadi merah. Anda edit aja grammarnya itu. Jangan bikin otomatis. Kotak ini samakan semua, jangan mereng-mereng ini. Ya, yang ini yang sederhana. Ya, sederhana seperti ini. Jangan sampai. Jadi rapi kita buat gambar. Metode penelitian mungkin lebih terlalu sederhana. Metode penelitian yang bukan metode, ini seharusnya flow kan. Flow chart atau alir diagram, metode yang digunakan dalam penelitian ini kan gitu kan lebih bagus kan gitu ya. Jangan simpel-simpel saja. Jangan orang bertanya metode penelitian apa ini maksudnya. Begitu juga yang lain. Itu juga yang lain-lainnya. Ini juga tabel 31. Sisi perangkat lunak pada penelitian ini sebagai berikut. Jangan sebagai berikut. Seperti pada tabel 31. Setiap tabel gambar disebutkan. Seperti gambar 32. Dan lain-lain. Metode pengumpulan data, observasi bukan begini. Ini sekarang sudah metode, bukan teori lagi. Ya. Anda paham ini? Teori-teori itu sudah bab 2, literatur review. Sekarang sudah Anda melakukan metode, bukan observasi, bukan teori lagi. Observasi merupakan suatu teknik pengumpulan data. Ini kan teori ini. Dalam hal ini, observasi perlu dilakukan untuk menganalisa data. Adapun dalam observasi ini ke lapangan, yaitu Dinas Pertahanan Pangan, Dinas Ketahanan Pangan, mengambil data 2 hari atau 3 hari atau mengamati situasi sana. Itu baru observasi, jangan teori lagi. Karena kita sudah ada wawancara merupakan pertanyaan langsung. Ini kan teori juga nih. Ini pun gak rata kanan kiri. Gimana ini? Simple thing ini jangan lupa. Ya, ini paragraf apa enggak nih? Kalau mau buat paragraf. Ya. Artinya apa di sini? Wawancara itu dalam penelitian ini perlu dilakukan wawancara untuk mengetahui fakta yang ada di lapangan. Wawancara pertama dengan ini, kepala dinasnya mungkin, dan 5 orang staf. Nah, ini disebutkan di sini, bukan teori lagi. Ya, karena sudah bab 3 Anda masukkan di sini. Ya, pelaksanaan. Karena jadi tahu. Contoh sederhana, Anda buat proposal. Dalam hal ini akan dilakukan wawancara 1000 orang. Loh, 1000 orang macam nggak make sense misalnya kan gitu. Cuman 3 bulan, apakah Anda cukup waktu gini? Nah, itu di situ dilihat apakah valid nggak metode kita kan gitu. Kalau ini 10 orang mungkin sudah valid. Nah, di situ kita lihat. Ini spasi pun nggak boleh sampai lebar seperti ini. Analisa. Nah, ini juga topologi jaringan. Orang udah tahu ini topologi jaringan. Maksudnya kalau Anda sudah masuk bab 3, itu sudah masuk ke substansi penelitian Anda. Diharapkan topologi jaringan ini harus lengkap lagi, topologi jaringan yang ada pada Dinas Ketahanan Pangan misalnya kan gitu. Lebih jangan spesifik aja.
Seperti saya lihat kemarin kawan Anda buat di gambar pena, gambar 31 pena, orang udah tahu pena, tapi pena itu untuk apa maksudnya? Topologi jaringan, orang udah tahu ini topologi jaringan, kan gitu. Maksudnya lebih detail sehingga orang tidak bertanya. Nah, kalau dapat yang real, situasi di lapangan seperti apa Anda gambarkan topologi yang real di lapangan. Karena bab 3 sudah masuk metodologi kan ada kaitannya dengan analisa data yang Anda akan lakukan. Begitu juga ini sistem yang sedang berjalan seperti apa. Terlalu simpel ini. Mungkin bikinlah gambar. Anda kan banyak di Google banyak gambar orang yang lebih menarik kan gitu. Ya daripada ini. Ini kan turun temurun nih. Saya udah nguji sampai 5 tahun. Orang seperti ini turun temurun nih. Ya kan gitu. Anda Google banyak gambar orang yang lebih cantik, lebih menarik 3 dimensi kan gitu. Ya. User, mungkin usernya nggak satu, seharusnya banyak kan. Anda bikin satu. Jadi laporan kita bukan hanya isi aja tapi lebih menarik. Ini juga nggak rata kiri kanan. Oke juga ini dan lain-lain. Nanti Anda cek lagi. Bukan sekedar data saja tapi ini juga topologi fisik. Apa maksud topologi fisik ini? Jika perlu, yang sekarang ini Anda kan udah bisa dipoto langsung bagaimana akses point di kantor dinas itu. Itu baru fisik benar kan itu. Ini kan masih gambar ini. Ini masih simulasi pakai tracer, pakai Cisco atau apa. Saya cepat aja nanti ada perbaiki ini semua. Ini tabel juga, setiap tabel dan gambar harus disebutkan. Nah ini perjalanan situr. Anda bilang di sini menunjukkan bahwa komponen ini ada 2 buah akses point. Saya lihat cuma 1 akses point di situ. Satu. Kata buah itu mungkin 2 set atau 2 unit akses point. Kalau 2 buah itu saya membeli 2 buah jeruk baru pakai buah kan gitu, ya. Bahkan kata-kata seperti itu bahasa Indonesia pun harus kita perhatikan. Dan lain-lain juga, banyak bahasa Indonesia juga saya lihat terblokir. Apakah bahasa Indonesia benar kan? Enggak itu apa? Ya. Nah, nanti oke. Nah, kembali sesuai dengan judul tadi di atas saya lihat di sini judul saya nggak lihat analisa seperti apa yang Anda ingin lakukan. Kalau hanya Anda analisa seperti laporan kawan-kawan Anda di lapangan akses internet lambat berdasarkan survei yang sini mengakses bandwidthnya atau kapasitasnya cuman 500 KB atau 100 KB dan lain, itu bukan analisa. Ada something analisa nanti yang harus Anda lakukan, baik pakai simulasi atau matematika, itu baru analisa benar, ya. Nanti laporan dulu perbaiki. Oke, saya ingin tanya sekarang nih. Saya stop dulu, bentar ya, kita diskusi. Oke, di kantor itu banyak usernya. Banyak Pak. Setahu Anda berapa orang? 2 Pak, 2 atau 3. Nggak banyak itu, 2 atau 3. Enggak, masa satu kantor dinas biasa puluhan orang tuh, masa 2 sama 3? Enggak, masuk saya staf. Staf. Ramai Pak, hitung Pak. Ramai Pak, saya dihitung. Penduduk Indonesia 260 juta bisa dihitung kok. Ramai seberapa ramai? Kamu ini jangan bisa sembarang jawab gitu. Kita harus ilmiah. Kita orang akademis. Ramai tak bisa dihitung, masa iya tak bisa. Penduduk dunia 7 miliar orang yang saya hitung. Maksudnya begini, kalau Anda menjawab ke tempat lain nanti waktu interview, ramai sekitar 100, kan Anda bisa estimasi. Ramai sekitar 50 begitu. Ada sampai 100. Ada juga Pak. Ada juga. Jangan ada juga, ini Mbak saya komen masih jawab seperti itu. Oke, sekarang Anda satu tadi saya komen, Anda harus sebutkan kenapa pakai radio sehingga orang baca. Setelah orang baca skripsi Anda pakai metode ini, jadi orang dapat ambil ilmunya. Yang kedua, apa yang Anda analisa ini, jangan seperti kawan Anda yang lain, dia hanya bikin tabel, kuesioner, yang ini akses 2 jam 1 hari, ini akses 3 jam sehari. Bagaimana pendapat Anda? Lambat, ini cepat, biasa saja. Jadi nggak terukur. Lambat, cepat, biasa saja itu nggak terukur. Jika perlu, Anda kan bisa pakai speed test itu. Di internet sebanyak kan speed test software. Anda join atau akses di jaringan kantor itu, Anda lakukan speed test. Kapan? Pagi, waktu sepi.
sore waktu sepi, nanti siang waktu ramai. Gimana? Baru bisa Anda analisa. Nah, begitu maksudnya. Ini contoh, tapi nanti diskusi dengan pembimbing bagaimana bagusnya. Itu maksud saya, jangan seperti laporan kawan Anda, dia buat tabel, aksesnya lambat, cepat, biasa saja. Jadi nggak terukur. Nah, kalau begitu kan dapat gambaran. Kalau Anda ukur ada data ilmiah, baru Anda bisa menganalisa. Pagi lambat 2 kbps, 10 kbps. Bukan lambat, maksudnya siang lambat, pagi cepat sampai 100. Kan gitu kbps atau 1 mega. Nah, itu yang baru bisa kita analisa data itu. Ya. Oke, maksud saya jadi orang bisa mengambil manfaat nanti dari skripsi Anda untuk kasus lain, tidak hanya di dinas ini, bahkan di kantor-kantor lain di Indonesia, di Riau dan lain. Jadi tahu dari skripsi Anda orang begini, oh analisa ini apa yang menyebab, salah satunya pasti user lah kan gitu. Tapi bagaimana memanage ini kan gitu ya. Nah, maksud saya gitu, ada sisi analisanya karena di judul Anda itu analisa ya, analisa. Mungkin waktu udah banyak kali saya ambil ini, bukan 15 menit lagi, udah lebih, minta maaf ini Pak Apri. Mungkin itu aja saran saya, nanti Anda cek lagi laporan dan apa yang perlu dilakukan di lapangan sehingga skripsi kita bermanfaat. Mungkin itu aja Pak Apri, sorry, terima kasih waktunya lama. Oke, terima kasih Pak Fizal. Untuk sementara silakan ditutup dulu Nanda, nanti kita lanjut dengan Pak Yudi langsung. Sekian presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton video ini dan nantikan materi menarik lain pada video berikutnya, serta jangan lupa untuk subscribe dan like. Terima kasih atas perhatian Anda semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.